buat pagi sebelumnya, buat Mbak Dewi dan Mbak Nisa. Kalian kan orang yang pernah ada dalam hidupku, dan insya Allah sampai saat ini pun kalian tetap ada dalam hatiku. Jadi pagi ini saya sudah memutuskan, karena yang saya rasain kan saat ini kan saya selalu dikejar-kejar rasa bersalah, rasa dosa buat sama kalian berdua. Saya sengaja pagi ini saya buat video pengakuan yang nanti saya kirim ke kalian berdua, dan berdua sama, jadi nanti tidak ada yang saya tutup-tutupi gitu kan ya. Saya nggak mau lah kedepannya, saya mau menjalankan hidup pengen yang tenang, pengen yang enak, yang nggak ada beban, yang nggak ada kecurigaan, yang nggak ada pemikiran yang tidak baik. Karena sebenarnya kalau ada yang tak lakukan yang tidak mungkin tidak sesuai dari keinginan kalian berdua, itu bukan dari niat yang jelek sebenarnya, tapi karena saya yang salah dalam menjaga perasaan kalian gitu. Yang pertama, saya mau pengakuan saya dari awal ya, jadi biar tidak ada kebohongan dari keduanya ya. Jadi dari awal saya mau sampaikan terlebih dahulu, biar kita nggak ada kebohongan. Nanti monggo kalian nanti berdua setelah video ini nanti kalian dengar mau masih kenal sama saya, silahkan. Tidak, saya pun terima. Yang penting saya berusaha untuk menyampaikan apa adanya, dan saya menyampaikan maaf pada kalian berdua, karena bukan satu sama lain, kalian berdua orang baik, tidak ada yang salah, ya salah saya. Yang pertama terkait masalah tadinya kita di Tangerang, saya sama Nisa. Memang terus terang Mbak Nisa, dari saya mendapatkan kalimat yang waktu itu Mbak Nisa bilang ke saya, misal nikah dengan saya, itu memang saya sebagai laki-laki ya, mungkin untuk kalian perempuan nggak masalah ya, tapi bagi saya seorang laki-laki itu sangat menyakitkan bagi saya, dan itu sulit untuk saya lupakan. Tapi saya tetap selalu berusaha melupakan. Karena apa? Karena saya nggak mau membuat kecewa orang tua kita berdua, ibunya Mbak Nisa dan orang tua saya, kalau sampai saya bisa lagi. Dari situ sebenarnya saya memaksakan diri, itu saya memaksakan diri untuk tetap menjalani dengan Mbak Nisa, dengan saya belajar melupakan. Tapi ya tetap rasa sakit itu ada, walaupun memang rasa sayang ada, tapi rasa sakit itu ada juga. Jadi nggak bisa total gitu di situ. Dan misalnya waktu itu tiba-tiba muncul Mbak Dewi, ya Mbak Dewi. Jadi Mbak Dewi muncul. Pertama yang ada dalam benak saya waktu itu untuk membalas sakit hati saya sama Mbak Dewi. Jujur Mbak Dewi, waktu pertama Mbak Dewi datang itu saya pengen membahas apa yang terjadi sama saya, karena waktu itu saya di Jakarta terlantu-lantu, susah hidup saya, nggak bisa apa-apa, bahkan beli rokok aja nggak bisa, terlantar lah hidup saya itu waktu itu. Mbak Dewi menghilang dan sengaja memblok kontak semuanya yang berhubungan dengan saya. Itu satu saya kecewa sekali. Jadi kan tadinya saya merekrut Mbak Dewi dengan tujuan yang pertama itu selain untuk menambah karyawan dan juga untuk membalas sakit hati saya Mbak Dewi. Jadi nggak ada, Mbak Nisa juga udah dengar, nggak ada yang pertamanya saya itu sebenarnya untuk rasa suka sama Mbak Dewi, itu nggak ada. Kebetulan dengan berjalannya waktu, Mbak Dewi memberikan saya sebuah apa ya, saya bilang kayak melayani saya, kayak pasangannya yang benar-benar pasangannya, baik dari sikap maupun dari perilaku. Akhirnya waktu itu rasa suka tumbuh di diri saya, tapi saya tetap tidak mau mengecewakan tidak mau mengecewakan si Mbak Nisa Masian. Tetapi berjalannya waktu, Mbak Nisa memilih untuk mundur, bahkan saya kembali untuk ngajak kembali, Mbak Nisa tidak mau, Mbak Nisa mundur dan tinggal di Semarang, dan beginilah begitu.
itu ya Mbak Nisa ya. Nah jadi dari putusan yang Mbak Nisa ambil ke sana itu akhirnya dasar saya juga waktu itu memang suka sama Mbak Dewi, ada perasaan sama Mbak Dewi ya, akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan hubungan sama Mbak Dewi gitu. Setelah saya menjalankan hubungan sama Mbak Dewi, untuk perasaan yang saya ingin kembali ke Mbak Nisa, untuk saya nanti Mbak Nisa jadi istri saya yang pertama, Mbak Dewi istri saya yang kedua, saya tidak pernah punya seperti itu. Kebetulan saya ketika Mbak Dewi minta untuk segera dinikah, waktu itu Mbak Dewi bilang ke saya untuk nikah selayaknya orang nikah. Kalau nikah selayaknya orang nikah artinya kan kita butuh persetujuan orang tua. Jadi dari persetujuan orang tua itu kan kita pastinya butuh persetujuan dari kedua orang tua. Dan kedua orang tua saya sendiri sulit untuk saya buat menyetujui. Karena apa? Karena mereka merasa Mbak Dewi ini yang mengganggu rumah tangga saya dan Mbak Nisa. Sebenarnya Mbak Dewi nggak ganggu, saya yang salah. Jadi Mbak Dewi nggak ganggu hubungan saya dan Mbak Nisa, tidak. Dan saya sama Mbak Nisa pun, Mbak Nisa kok saya yang salah, saya nggak bisa menerima Nisa tapi saya memaksakan gitu ya. Jadi nggak, kalian juga nggak ada yang salah. Akhirnya dengan berjalan waktu yang panjang, akhirnya saya bisa mendekatkan Mbak Dewi dengan keluarga. Tetapi walaupun mendekatkan dengan keluarga, belum semuanya keluarga yang tahu, baru keluarga orang tua yang ini siapa sama yang tahu. Kalau kayak yang lain, kayak keluarga yang besar yang lain belum tahu. Kenapa? Karena status saya sama Mbak Nisa masih menikah. Jadi saya tidak mungkin untuk memperkenalkan Mbak Dewi sama teman-teman atau keluarga yang lain, karena posisi saya sudah punya istri Mbak Nisa, kan gitu ya. Itu pun mungkin saya rasa kalau Mbak Dewi masih punya suami, Mbak Mas Nita atau Bapak Ayana, saya rasa juga tidak mungkin kok ngajak saya mengenalkan saya dengan keluarga besar Mbak Dewi, pun tidak mungkin. Nah, karena Mbak Dewi sudah longgar lodang, jadi Mbak Dewi memperkenalkan saya berani berkeluarga. Kalau saya sudah lodang, saya pun berani memperkenalkan Mbak Dewi keluarga saya, keluarga besar saya. Begitu Mbak Dewi. Jadi kalau terkait masalah hal tersebut, saya rasa Mbak Dewi harusnya bisa memahami hal tersebut. Kenapa kok tidak Mbak Dewi waktu Lebaran, kok tidak Mbak Dewi ada di tengah-tengah keluarga? Apa Mbak Nisa waktu itu yang ada di tengah-tengah keluarga? Karena Mbak Nisa memang masih bagian dari keluarga kita. Gitu. Nah, Mbak Nisa tidak salah apa-apa. Mbak Nisa nggak ngerti apa-apa. Dia saya tinggal berhubungan dengan Mbak Dewi. Wajar kalau Mbak Nisa sakit hati, kecewa. Tapi saya cuma berharap Mbak Nisa punya sedikit perasaan bahwa hal tersebut terjadi bukan karena tidak ada alasan atau asal-asal saya suka dengan perempuan, tidak Mbak Nisa. Jadi itu karena memang dari awalnya seperti itu. Tapi saya waktu itu tetap masih pengen berusaha untuk menjalin hubungan yang baik. Cuman Mbak Nisanya yang tidak mau, yang saya waktu itu. Jadi karena saya juga pengen melanjutkan hubungan hidup saya mau kemana gitu kan ya. Mau nggak mau saya segera untuk menyusun rumah tangga saya ke yang lebih baik gitu. Dalam proses menyusun rumah tangga tersebut, Mbak Nisa tiba-tiba harus saya naikkan cerai waktu itu. Saat proses cerai, kebetulan nggak lama sebelum panggilan sidang, Prabu dapat panggilan ke psikolog terkait sakitnya dia, dimana dia hiper, yang mana dia harus banyak didampingi orang tua. Dan dari sejarah yang kita sudah pernah ceritakan ke psikolog itu karena kesalahan dari saya, orang tuanya yang meninggalkan dia. Jadi dari situ saya terus menunda acara yang tadinya mau saya segerakan yang untuk menghalalkan Mbak Dewi. Akhirnya saya harus menunggu, yang tadinya saya berpikir untuk menunggu sampai Prabu nanti sudah sembuh dengan diterapi, lalu nanti saya lanjutkan untuk proses perceraian lagi, dan kemudian saya menghalalkan Mbak Dewi begitu. Tapi dalam berjalannya waktu, saya terus terang Mbak Dewi, saya sendiri juga merasa kecewa sama Mbak Dewi. Banyak hal yang Mbak Dewi takutkan dengan saya, padahal saya lillahi ta'ala Mbak Dewi tidak ada niat untuk mencelakakan Mbak Dewi, merugikan, tidak ada. Ataukah saya nanti bakal balik sama Mbak Nisa lagi atau apa, enggak. Ini nanti keduanya
mendengar video ini gitu ya. Jadi ketika waktu itu saya selalu Mbak Dewi curigai yang macam-macam, sedangkan saya tidak melakukan itu Mbak Dewi. Terus terang sakit Mbak Dewi rasanya, karena saya berusaha untuk sama Mbak Dewi totalitas, bahkan keuangan saja saya serahkan Mbak Dewi yang megang. Dan waktu itu Mbak Dewi saya nggak pernah namanya bermain belakang Mbak Dewi yang Mbak Dewi nggak tahu, atau beli barang miliki barang, nggak pernah Mbak Dewi gitu. Yang mana Mbak Dewi kali ini Mbak Nisa juga dengar, saya sama Mbak Nisa saja selama berumah tangga itu keuangan pokok itu ada di saya Mbak Dewi. Jadi Mbak Nisa itu hanya pegang uang bulanan. Jadi sebulan kebutuhannya dia berapa, kalau kebutuhannya 5 juta ya 5 juta sebulan, kalau kurang dia baru minta Mbak Dewi. Itu Mbak Nisa. Tapi kalau Mbak Dewi enggak, karena apa, saya tahu tentang Mbak Dewi. Dari situ saya kecewa Mbak Dewi, saya sedih. Mungkin Mbak Dewi juga tahu saya sampai mohon-mohon sama Mbak Dewi sampai seperti itu. Kenapa? Karena saya benar-benar pengen nggak mau gagal lagi hubungan entah sama Mbak Nisa udah gagal, nanti sama Mbak Dewi yang sudah diperjuangkan gagal lagi. Nah, saya nggak mau itu Mbak Dewi. Saya bukan artinya saya kalau setiap saya sampai minta maaf seperti itu saya itu berarti salah, tidak Mbak, karena saya untuk mempertahankan. Nah, sampai pada waktunya puncaknya saya benar-benar sakit Mbak Dewi, itu saat waktu saya ribut sama Mbak Dewi masalah uang 500.000, gara-gara saya masih meeting waktu itu. Mbak Dewi minta transferan 500.000, Mbak Dewi marah-marah dan ngata-ngatain saya yang kalau tidak mengutamakan Mbak Dewi kan itu. Padahal di sini didengar semuanya, Mbak Nisa pun tahu saksinya. Bahkan saya untuk uang bulanan ke Mbak Nisa itu kadang saya telat-telat, bisa 2 bulan baru saya kasih, 3 bulan baru saya kasih. Itu Mbak Nisa tahu dan Mbak Nisa dengar. Kalau memang yang saya sampaikan bohong bisa di cross check sendiri nanti, itu tidak bohong. Untuk demi apa sih? Demi saya tidak mau membuat Mbak Dewi kecewa, saya nggak mau membuat Mbak Dewi sedih. Jadi tapi saya selalu bilang Mbak Dewi saya tapi cuma ingatkan saya saat saya untuk kebutuhan si Prabu, saya tolong diingatkan. Saya cuma minta itu kan waktu itu sama Mbak Dewi juga. Nah selebihnya monggo, nanti ada apa-apa saya pasti ngomong, saya pasti minta, bahkan ngasih orang tua aja saya minta gitu Mbak Dewi. Dan ini yang saya sampaikan benar, saya bisa di-cross check ke semuanya, saya nggak bohong. Selama itu saya nggak pernah yang namanya menyembunyikan keuangan di belakang Mbak Dewi, entah itu berapapun, nggak pernah. Adapun sekali waktu itu karena menang main kartu, itu bukan saya menyembunyikan, tetapi saya belum sempat ngomong ke Mbak Dewi, tapi kita terlanjur ribut duluan gitu ya Mbak Dewi. Nah dan setelah Mbak Dewi baikan, saya ngomong ke Mbak Dewi gitu. Bukan saya menyembunyikan, artinya saya nggak menyembunyikan hal tersebut gitu. Terus yang ke selanjutnya Mbak Dewi sama Mbak Nisa, saya walaupun saya seperti ini, saya selalu, walaupun saya tidak ada perasaan mungkin ya lagi sama Mbak Nisa, saat saya memutuskan untuk memilih Mbak Dewi, itu saya berarti saya sudah memutuskan bahwa saya tidak ada perasaan sekali buat Mbak Nisa. Mungkin Mbak Nisa juga tahu berapa kali kita ketemu di Semarang untuk acara Prabu dan segala macam, saya nggak pernah ada hubungan lebih selain daripada hubungan profesional saya sebagai bapaknya Prabu, nggak ada yang lebih gitu. Itu Mbak Nisa juga nanti tahu, dengar ini semua, dan ini saya kirim keduanya. Nah jadi nggak ada saya itu pemikiran yang gimana-gimana. Banyak hal yang saya selalu dicurigai, yang saya urusan beli tanah saya dicurigai, apa saya dicurigai, padahal saya selalu berusaha menyampaikan ke Mbak Dewi bahwa saya ini, saya nggak apa, saya dimarah, tapi tolong saya jangan dicurigai, saya paling nggak suka kalau saya dicurigai, kalau saya tidak gitu. Nah dari situ saya sakit Mbak Dewi, saya kecewa waktu itu. Terus kemudian ditambah lagi yang masa uang 500.000 itu Mbak Dewi, saya sedih Mbak Dewi, karena saya masa iya uang 500.000 saya Mbak Dewi nggak punya kan gitu kan ya. Nah kebetulan Mbak Dewi waktu itu saya sedang ada yang menginfokan, siapa saya lupa ya, itu entah Dede atau Lendra atau siapa ya, pas ya, lupa, saya udah lama sih itu, terkait Mbak Dewi ada simpanan uang itu. Saya memang ada yang menginfokannya ke saya, tapi saya udah tahu lama, saya diam Mbak Dewi. Saya enggak kok yang saya saya ributkan, enggak, saya selalu diam Mbak Dewi. Saya mancing Mbak Dewi waktu itu, sumpah kamu nggak punya uang walaupun cuma 500.000, itu sebenarnya saya sudah tahu Mbak Dewi punya simpanan itu, tapi Mbak Dewi sampai berani bersumpah depan saya, sakit waktu itu Mbak Dewi.
gitu. Nah, ditambah lagi kenapa sakit saya lagi Mbak Dewi, terakhir project saya kurang modal waktu itu 5 juta karena project sebelumnya nggak hasil, jadi untuk project yang dibuka kurang uang 5 juta. Sampai saya minta tolong Mbak Dewi, tolong carikan saya pinjaman uang 5 juta. Padahal saya tahu Mbak Dewi punya uang yang disimpan itu, saya tahu gitu. Tapi saya tetap ngomong saya pinjam, cari pinjaman gitu. Walaupun nanti pakai uang Mbak Dewi, saya anggap saya pinjam lah gitu. Jadi saya ngomongnya ke Mbak Dewi, tolong carikan pinjaman. Tapi ternyata malah Mbak Dewi milih mencari pinjaman ke teman Mbak Dewi gitu. Nah itu saya langsung merasa, ya ampun segitunya sama saya, apa sih salah saya gitu. Nah itu yang hal yang bikin saya kecewa satu itu Mbak Dewi. Itu saya benar-benar saya tahu sebenarnya hal-hal itu. Jadi yang Mbak Dewi sembunyikan itu, cuma saya pura-pura tidak tahu Mbak Dewi, karena saya jaga, saya nggak mau ribut. Kalau Mbak Dewi bilang Mbak Dewi menjaga, saya pun menjaga gitu. Sedangkan saya sendiri sama Nisa yang masih status istri saya dan bawa anak saya itu kadang telat-telat saya bayar Mbak Dewi. Saya ngirim itu telat-telat, bisa tanya sama Mbak Nisa, harus dia pinjam ke ibunya atau ke saudaranya dulu sampai saya bisa ngirim Mbak Dewi gitu. Jadi kenapa sampai segitunya gitu? Apakah ada rasa, kayak saya merasa ada, masih rasa ketakutan akan nanti, entah ketakutan apa saya nggak tahu, ada rasa ketakutan ke saya seperti itu begitu. Nah berkali saya dapeti yang hal tersebut, akhirnya Mbak Dewi di project yang waktu itu yang scam di Mojosongo, waktu project yang scam di Mojosongo yang waktu itu si Dian masih ikut waktu itu ya. Nah itu semuanya Mbak Dewi saya serahkan Mbak Dewi ya. Di situ saya sudah ngomong ke Mbak Dewi, ayo kita mulai, jangan ada sembunyi-sembunyi lagi, kita mulai yang benar, kita jadikan yang baik, kita nggak ada yang kita tutup-tutupi lagi gitu toh Mbak Dewi ya. Nah gitu kan begitu. Padahal saya sudah sakit waktu itu, saya sudah oh ya oke lah, tidak apa-apa, saya anggap udah. Nah kemudian setelah bubaran itu, waktu ke hotel, di hotel depan Norin itu tiba-tiba saya mendapati bahwa Mbak Dewi, sebenarnya saya untuk terkait tanah itu, saya untuk rumah Mbak Dewi udah lunas, itu sebenarnya sebelum di hotel itu saya sudah tahu Mbak Dewi, tapi masih ragu ya, karena belum ada pengakuan, saya masih ragu. Tapi saya memang sudah ada gambaran itu ada kecurigaan terkait hal itu, karena waktu itu nomor notaris itu Mbak Dewi sembunyikan dari saya minta nomor notaris, Mbak Dewi nggak kasih ke saya gitu. Nah dari situ saya langsung, ada apa ini gitu. Cuma saya ragu. Kebetulan pas waktu itu kita sebelum berangkat ke Semarang beli sepatu, saya buka cat-catnya Mbak Dewi semuanya. Di situ saya mendapati alangkah sakit dan kagetnya saya Mbak Dewi waktu itu. Saya baru ketemu yang Mbak Dewi ada ditutupi dari saya tanya sampai sumpah-sumpah saja. Saya nggak ada niat kok, saya mau yang gimana-gimana kok Mbak Dewi. Saya nggak ada niatnya saya mau saya keruk uang Mbak Dewi, saya pindahkan ke Mbak Nisa, enggak. Saya tanya sama Mbak Nisa, itu Mbak Nisa juga dengar ini. Nah jadi apa sih kok segitunya sama saya gitu. Itu saya sangat kecewa waktu itu Mbak Dewi, yang waktu terjadi hal itu gitu. Nah kemudian sedangkan Mbak Dewi setiap bulannya laporan keuangan ke saya itu ada pengeluaran 1 juta untuk pembayaran angsuran rumah gitu. Gimana saya nggak sakit Mbak Dewi, sudah Mbak Dewi sudah lunas tapi nggak ngomong ke saya, itu tambah lagi itu. Nah itu saya kecewa, tapi karena saya sayang Mbak Dewi sama Mbak Dewi, saya nggak mau terjadi masalah. Yang sudah ya sudah, lebih baik saya menata yang salah daripada saya harus memulai hal yang baru yang belum tentu benar. Itu prinsip saya. Nah belum tentu baik, lebih baik saya benarkan selama dia masih mau untuk saya benarkan. Makanya waktu itu terus kita memutuskan untuk ambil rumah yang untuk kita diami, karena kita berpikir si Amel Kevin sudah besar, terus kita berpikir setiap Rabu datang kita harus ke hotel ya kan, biaya besar. Nah biar ketika Prabu main juga enak, nanti ke situ ada tempat kita ngobrolin untuk rumah biar jadi. Waktu itu ya Mbak Dewi ya, Mbak Dewi ya. Sampai kita berhayal, banyak hayalan kita untuk ke sini ke situ kan gitu ya Mbak Dewi ya. Nah tetapi Mbak Dewi, dari itu semua tetap saya berpikir Mbak Dewi, kita ribut dengan saya yang setiap Mbak Dewi pegang keuangan. Ketika ribut Mbak Dewi selalu, coba Mbak Dewi ingat, kita ribut 2 kali. Waktu itu yang habis proyek Surabaya, sama kita ribut waktu proyek mana ya lupa saya. Nah itu setiap selesai kita ribut,
pasti Mbak Dewi itu cuman sekedar mengulangkan keuangan itu, nih sisanya tinggal segini gitu loh, tanpa memikirkan hal-hal yang lain. Yang penting Mbak Dewi amankan punya Mbak Dewi dulu tanpa memikirkan tanggungan saya gitu loh. Padahal dari situ itu bukan hanya tanggungan Mbak Dewi, tanggungan saya pun ada gitu loh Mbak. Tapi kalau Mbak Dewi ingat, Mbak Dewi tanpa berpikir itu, Mbak Dewi cuma berpikir untuk yang penting tanggunganku selamat, aman, ini sisanya gitu loh. Tanpa berpikir saya punya tanggungan juga, kamu gak berpikir tanggungan saya gak, kamu amankan dulu juga gitu loh Mbak Dewi. Nah itu yang saya ngerasa sedih dan kecewa di situ gitu loh. Nah terkait masalah kok yang masalah pelunasan rumah di Tangerang yang punya Prabu ya Mbak Dewi ya, itu waktu itu jadi gini Mbak Dewi, kita berpikirnya gini loh, saya melakukan pelunasan itu, saya ngomong ke Mbak Dewi dan Mbak Dewi tahu. Kalaupun Mbak Dewi waktu itu ngomong ke saya waktu pelunasan rumah Mbak Dewi pun saya nggak marah ke Mbak Dewi gitu. Karena kita cari uang untuk kita berdua, untuk hidup kita berdua. Saya izin Mbak Dewi boleh tidak, kalau Mbak Dewi nggak boleh saya juga nggak lakukan waktu itu untuk pelunasan rumah yang di Tangerang gitu. Karena itu hasil kita bersama, saya sama Mbak Dewi bersama. Jadi bukan artinya kok saya itu mentang-mentang terus saya ngulas rumah saya terus punya Mbak Dewi nggak dipikir, enggak. Waktu itu karena memang urgent yang urusan yang di Tangerang itu, setelah itu selesai udah, karena saya kan sudah bilang Mbak Dewi saya masih punya tanggungan yang rumah di Tangerang kan gitu kan. Jadi kalau rumah itu sudah dilunasi itu kan juga akhirnya kemudian nggak jadi tanggungan saya, yang harusnya saya bayar 2 rumah ke Tangerang jadi saya cuma bayar 1 rumah, akhirnya kan juga meringankan beban saya dan Mbak Dewi untuk nanti tanggungan saya atau Mbak Dewi gitu. Jadi bukan kok saya itu untuk kepentingan saya pribadi. Coba Mbak Dewi masak ya. Nah kemudian yang masalah hal itu selalu saya berpikir begini Mbak Dewi, ini kalau seperti ini terus, sedangkan kalau keuangan kan Mbak Dewi yang pegang terus, kalau saya tidak punya simpenan pegangan mati saya kalau seperti ini nanti gitu Mbak Dewi. Ceritanya seperti itu, ini ceritanya ya Mbak Dewi ya. Kemudian Mbak Dewi, mulailah saya waktu itu saya mulai menyisihkan itu di proyek terakhir waktu si Roni pertama ikut, itu saya menyisihkan waktu itu Mbak Dewi, terus terang ya Mbak Dewi, saya menyisihkan, saya ngomong Mbak Dewi ini di depan Mbak Dewi, tetapi saya sisihkan bukan untuk si Nisa atau untuk keluarga saya, tidak Mbak Dewi, saya titipkan di brankas Tony Mbak Dewi, bukan untuk pribadi saya senang-senang, tidak. Video ini bisa sampai kasihkan ke mama atau ke papa atau ke siapa lah, bisa diproses. Saya sudah buat, saya pengen pengakuan sejujur-jujurnya, saya nggak mau ada satu tapi biar nanti saya pun tidak ada fitnah dari orang-orang yang membuat-buat untuk menghasut-hasut saya gitu loh, saya nggak mau gitu ya. Nah dari proyek itu saya mulai menyisihkan, waktu itu saya menyisihkan kurang lebih 150-an juta Mbak Dewi, 150-an juta saya sisihkan, yang mana itu saya bagi 2 Mbak Dewi gitu. Ke Mbak Dewi saya atur untuk memang juga masuk 150 juta yang langsung untuk ke pembuatan rumah dan untuk kehidupan kita, tapi 150 juta itu saya masih punya safety cash gitu loh. Safety cash ini yang nantinya akan saya turunkan apabila terjadi permasalahan di kemudian hari gitu ya Mbak Dewi ya. Nah tiba-tiba saya kaget, saya tanpa ada pembicaraan terlebih dahulu sama saya, tiba-tiba uang itu berkurang, ngomong ke saya papa sama Tony untuk beli tanah Tony di Teras, sedangkan saya waktu itu sedang bangun rumah yang nanti kalau rumah saya belum jadi itu pastinya buat cadangan untuk saya nanti untuk pelunasan, untuk pembayaran tanah, untuk apa, banyak hal yang masih mau saya lunasi dengan uang itu begitu Mbak Dewi ceritanya. Itu yang saya sembunyikan ke Mbak Dewi, tetapi bukan untuk niat yang jahat, bukan saya untuk seseorang atau ke Mbak Nisa. Mbak Nisa bisa ditanya, ini Mbak Nisa juga dengar, Mbak Nisa pun tidak terima apa-apa kok dari saya gitu. Mama papa bisa tanya, enggak kok, mereka juga terima yang dari Mbak Dewi gitu. Jadi itu memang saya septikaskan untuk, karena setiap ribut pasti terjadi seperti itu gitu. Jadi semua ada penyebabnya saya seperti itu dan tujuan saya tidak jahat gitu. Nah makanya saya bilang ke Mbak Dewi, pernah bilang, saya walaupun saya bohong saya berani bersumpah untuk niat saya nggak niat bohong, saya nggak niat untuk istilahnya menyakiti, enggak, tapi untuk kebaikan gitu loh Mbak Dewi. Nah oke, mungkin itu dulu sampai situ ya. Kemudian terkait masalah mobil, waktu itu masih ada modal kerja yang dipegang Tony, itu sekitar 100 jutaan kalau nggak salah disiapkan ya, modal dipegang Tony untuk mobil ya, untuk modal kerja gitu ya, gitu ya. Nah
Kemudian Tony ada info terkait mobil yang ya bisa dikatakan murah lah ya waktu itu. Nah, dan pembayarannya bisa 3 kali begitu. Nah, terus gini, Mbak Nisa ini pernah minta ke saya motor, karena motor dia itu untuk antar jemput Prabu itu sudah tidak layak karena kena banjir. Tapi saya tidak berani Mbak Dewi untuk membelikan, kalau saya juga tidak membelikan Mbak Dewi. Saya takut menyakiti hati Mbak Dewi dan saya takut membuat Mbak Dewi kecewa. Akhirnya saya mau nggak mau kalau beli harus 2 motor. Nah, akhirnya untuk beli 2 motor sedang kita sedang bangun, ya sudah dua-duanya nggak saya belikan. Tapi saya ditegur mama karena Prabu sudah mau SD gitu kan ya. Nah, terus mulailah tanya Mbak Nisa motor harga berapa, kurang lebih sekitar ya 30-an juta gitu. Nah, jadi bukan itu nanti saya mau sembunyi-sembunyi, enggak. Suatu saat juga pasti nanti akan saya sampaikan ketika memang umpama itu motor itu jadi kebeli. Setelah saya belikan motor yang urgent yang siapa, kalau ini kan karena yang urgent si Prabu ya, untuk si Prabu itu saya belikan. Kemudian setelah saya sudah belikan yang sama juga untuk Mbak Dewi, baru nanti saya akan ngomong sebenarnya saya sudah belikan gini gitu. Kenapa? Saya takut Mbak Dewi. Terus terang aja, mungkin Mbak Dewi kalau berani jujur dengan hati Mbak Dewi, pastilah Mbak Dewi ada rasa kecewa kalau saya sampai mendulukan si Prabu. Padahal bukan karena itu anak kandung saya, tidak, tapi karena urgennya motor nggak bisa dipakai tadi Mbak Dewi, motornya itu ngebul gitu. Dan itu saya diubur-ubur sama mama untuk itu, sampai mama bilang, nek kowe wegah nukoke tukokno nganggo duit Tony, engko gen Tony dipotong gaji gitu kan. Nah, terus tempat debat di sana nanti Tony sendiri masih punya tanggungan sama saya, tanah kan gitu kan ya. Nah, ya sudah kalau gitu, karena selisihnya sedikit dengan mobil untuk waktu itu 50 juta, untuk DP mobilnya 50 juta, DP lah dulu 50 juta itu ya Mbak Dewi, sebelum kita ribut-ribut ya kita bilang ya. Nah, akhirnya DP dulu 50 juta, si motor gak jadi, tapi dan mobil ini waktu itu sempat saya juga berpikir mau ambil 2 Mbak Dewi, makanya Mbak Dewi saya suruh cek yang di Solo Baru gitu. Kalau di Solo Baru itu jadi kebeli Mbak Dewi, saya nggak mungkin menutupi masalah mobil yang Prabu terkait motor nggak jadi tukar mobil itu dengan nilai 50 juta, itu saya nggak mungkin nutup Mbak Dewi, pasti saya bilang gitu. Tapi karena itu saya batalkan. Kenapa saya batalkan? Saya pertimbangannya adalah untuk pembangunan rumah agar lebih jadi cepat jadi terlebih dahulu, dan yang keduanya kita nggak ada tempat untuk parkir gitu Mbak Dewi. Daripada kita dilihat tetangga nggak enak kanan kiri mobil double toh buat apa kita mobil satu kita bisa gantian. Dan saya pun kadang lebih ngalah, lebih kalau Mbak Dewi yang mau pakai ada kepentingan lebih saya ngalah, lebih ngegrek Mbak Dewi gitu ya. Nah, jadi saya membatalkan itu bukan karena saya di sini kali itu enggak Mbak Dewi, tapi dari sisi keurgenannya. Tapi kalau yang di sini kan enggak ada sama sekali, Ninja enggak ada sama sekali, Prabu enggak ada sama sekali. Kalau hujan panas ya hujan panasan aja dia. Kalau Mbak Dewi sama keluarga sama kita mau kemana kita liburan naik mobil sama saya gitu ya kan. Nah, saya sebagai orang tua ya saya pengennya semuanya adil tanpa menyakiti satu sama lain gitu Mbak Dewi. Kemudian akhirnya tiba-tiba terjadi ribut bla 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 bla. Saya nggak bisa ngomong lagi, mau nggak mau ya saya terpaksa saya tetap berbohong sama Mbak Dewi terkait hal itu. Karena apa Mbak Dewi? Saya tidak mau nantinya apa yang saya lakukan ini menjadi penilaian yang salah terus sama Mbak Dewi, yang menambah Mbak Dewi trauma sama saya. Itu alasannya. Karena yang sekarang saja Mbak Dewi selalu ada kecurigaan terus sama saya, apalagi dengan nanti kawan hal itu. Enak Mbak Dewi bisa menerima dan memahami gitu. Saya takutnya kalau tidak bisa. Nah, akhirnya kemudian ya sudahlah, kita ribut kita bisa rumah. Karena saya panas dan emosi terkait hal itu, Mbak Dewi kok sebegitunya saya niat saya baik kok sampai ada yang seperti itu maunya mengkhianati saya, menyampaikan bla 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 bla. Akhirnya ada sisa uang itu yang saya simpen tadinya itu ya sudah saya cuma mobil, saya nggak punya tanggungan sekalian misalnya untuk urusan mobil spend rodang si ABC gitu. Nanti urusan sama Mbak Dewi nanti tetap tak rampungin lah, untuk urusan rumah dan tanggung jawab ya pasti mobil ya sama lah, berikan mobil. Saya nggak mau ada nanti dibilang saya membedakan. Padahal kalau dibilang saya itu kalau dari hati saat itu, dari sisi hati saya cenderung ke Mbak Dewi. Kalau ke Mbak Nisa itu karena saya merasa Mbak Nisa orang tua dari Prabu, dan saya merasa bersalah sama Mbak Nisa yang sudah melantarkan Mbak Nisa untuk saya berhubungan sama Mbak Dewi.
bukan saya itu kok masih karena hati, tidak, karena saya merasa saya bersalah sama Mbak Nisa, besar lah dosa saya sama Mbak Nisa. Mungkin kalau bisa dibilang, kalau mau mengakui ya dosa saya dan dosa Mbak Dewi gitu ya. Nah kemudian nggak lama dari situ saya ke rumah sakit ya waktu itu ya. Saya sampai masuk rumah sakit waktu itu, keadaan drop sampai sekarang. Yang saya rasakan, sakit yang saya rasakan saat ini cukup saya yang tahu, kalian berdua tidak perlu tahu. Saya pun tidak mau membuka sama siapapun karena itu rahasia saya mohon maaf, bukan nggak mau terbuka. Kalau untuk masalah sakit saya tidak mau terbuka. Kalau itu cukup saya yang merasakan dan saya yang tahu gitu, seberapa parah, seberapa berat juga saya yang merasakan. Saya nggak mau nanti orang yang mengenal saya siapapun itu karena rasa kasihan, saya nggak mau gitu ya Mbak Dewi. Nah kemudian terkait masalah jedul, jadi jedul ini waktu itu sebelum jedul datang masuk ke pekerjaan itu, terlebih dahulu saya menugaskan waktu itu Bang Rahmat dan anak-anak yang lain untuk minta tolong disiapkan owner satu perempuan gitu Mbak Dewi. Kebetulan sampai hampir mau buka lagi kan waktu itu ya, kita mau acara yang sampai mau skema kan harus siap, jadi kan harus disusulkan. Waktu kan mau dibuat sebelum skem, pekerjaan yang pengganti itu harus sudah ada sih gitu loh. Jadi biar nanti pas giliran ini skem kita nggak lama, kita langsung sudah berjalan lagi, nggak harus nunggu lama untuk proses, untuk ya bapak talas lah bahasanya kan. Jadi disiapkan dulu, jadi ceritanya seperti itu. Nah akhirnya waktu itu ditugaskan ke mereka, nggak dapat karena saya tugas gitu kok pada nggak bisa, nggak dapat kan gitu ya. Akhirnya saya sendiri terus terang yang turun tangan nyari owner. Tapi bukan saya cari telepon cari perempuan itu, tidak. Waktu itu dari si Viola itu temennya Bang Lukman yang di Beer Garden, saya minta carikan untuk waktu itu alasannya untuk mijet saya gitu kan ya, untuk mijet saya. Nah karena memang posisinya untuk mijet saya ya Mbak Dek ya, waktu itu ada Kupang, ada Dandi juga ada di situ semua, ada Kupang, Dandi, ada Mas Bunge. Masuklah si jedul ini, itu yang tujuannya memijet saya. Itu bukan di login Mbak Dewi, itu adanya di mana namanya, di Adiwangsa gitu, di Adiwangsa. Kebetulan di Adiwangsa itu masuk si jedul ke dalam, terus saya bilang ke dia, saya kesini saya nggak pengen kok sama perempuan yang begini begitu, tidak. Terus saya sampaikan, saya ceritakan panjang lebar tinggi. Akhirnya langsung dari situ setelah selesai ngobrol langsung ke kantor gitu. Jadi ke situ itu biar sekedar dia itu biar mau dulu untuk ketemu ke mana, Adiwangsa, bukan untuk kita check in, tidak gitu, tapi untuk sekedar dia mau diajak ngobrol untuk pekerjaan gitu. Kalau saya langsung alamatkan kantor kan tidak mau itu Mbak Dewi. Nah kemudian sampai kantor ya dia curhat lah, ngobrol, kita dalami dia, kita survei lah dia anaknya seperti apa, dan ternyata setelah saya survei dia itu ditunjuk sama orang tuanya menjadi tulang punggung di usia 18 tahun dan harus terpaksa bekerja di hiburan malam karena kebutuhan yang besar. Mbak Dewi tahu gitu. Itu sampai nangis-nangis, dan saya sendiri juga lihat chatnya ibunya, dan saya tahu sendiri di HP-nya memang ibunya, yang saya bilang ibunya yang nggak betul, saya bilang ya, orang tuanya yang nggak nalar, saya bilang itu mempekerjakan anak sampai segitunya dan menuntut hasil dari anak. Saya bilang saya nggak cocok itu. Nah terus bilang ya udah gini aja, tak bantu kamu, percaya sama saya, kamu tinggalkan yang penting kerjaan itu, tak bantu, percaya sama saya, nanti insya Allah kamu dapat hasil untuk kebutuhan kamu yang lebih baik walaupun sama-sama berdosa. Nah terus oh iya mas ini gitu. Oke. Karena waktu itu belum ada anak-anak, belum si Banglaut nyampe, terus belum lengkap lah waktu itu. Ketika lengkap semua udah datang, terus kita ambil pendapat, masuk nggak kira-kira untuk jadi owner. Oh masih kecil, terlalu kecil, nggak pas gitu. Sedangkan dia pengen saya bantu gitu, karena dia harus sampai bekerja jadi hiburan malam gara-gara untuk ditekan kebutuhan itu tadi sama orang tuanya gitu loh. Jadi kasihan saya itulah saya jeleknya, saya itu salah saya mungkin ya, saya terlalu mudah kasihan sama orang itu, entah itu benar entah enggak, pasti saya gampang lah kasihan sama orang. Nah karena nggak sesuai tampangnya, akhirnya saya tanyalah sama si Jedul, kamu punya temen enggak perempuan yang nanti mau untuk kerja sama kita? Nah
Jidul pun sama, saya nggak mungkin bisa menjelaskan lewat telepon mas gini ya, harus kayak model waktu ngerekrut Jidul akhirnya kan gitu kan ya. Nah dari situ maka ditaruhlah kita berangkat ke login gitu mbak. Di login waktu itu bukan skeman di login itu mbak gitu. Lillahi ta'ala dimillah Rasulullah di login tidak skeman. Roni saya panggil, semua saya panggil yang ada sinyal, makanya sinyal di situ ngilangin sinyal, saya suruh buang sinyal semua gitu. Nah buang sinyal semua sekaligus Mbah Pur itu pengen dugem, waktu itu pengen dugem-dugeman lah, pakai i ya. Nah akhirnya ya sudah di situ kita sambil pakai i, di situ dugem-dugeman di situ nggak ada kita sampai kok oh saya berhubungan sama Cedol dan segala enggak ada gitu. Lillahi ta'ala enggak ada. Mungkin pemikiran orang itu karena Cedol deketnya, waktu bawa dari Adiwangsa ke situ saya yang ngajak, saya yang bawa, dan dia itu kan deketnya sama saya, karena sama yang lain kan dia takut, dia masih anak kecil kan ya, jadi sama yang lain kayak gimana gitu loh dia. Nah, jadi pikir orang itu dia ada hubungan sama saya cuma ketawa, enggak ada hubungan apa-apa. Nah ini apa adanya dan ini pengakuan yang jelas, ini bisa disampaikan ke si yang lain gitu kan. Nah mulainya saya itu ngomong Cedol untuk saya deketin, saya suka sama Cedol itu saat waktu saat si Siti mau direkrut gitu kan. Jadi saat Siti mau direkrut, kebetulan Siti kan saya suruh nempel Bang Rahmat, saya harus nempel Siti, Bang tempel Siti jangan sampai goyang. Jadi nempel orang nggak sampai goyang itu nggak gampang, jangan goyang itu nggak gampang, bikin dia nyaman. Apa yang buat dia nyaman? Oh dengan kita harus mengaku berhubungan atau apa ya, itulah bagian dari berperan tadi kan itu. Nah akhirnya si Cedol itu saya temuin, terus saya bilang jadi gini, kalau si Siti nggak bisa ditempel sama Rahmat dengan kayak gitu Cedol enggak, nanti bahayanya Cedol jadi merasa dia nggak ada siapa-siapa. Nah, akhirnya terus saya bilang, Dol mau nggak jadi pasanganku lah, bahasanya seperti itu. Terus terang saya bilang kayak gitu. Nah di situ di depannya si Siti gitu. Tetapi setelah keluar dari situ, pulang dari situ, saya berdua di mobil sama si Cedol waktu habis mulang di Siti apa nggak salah. Nah sebelum sama si Cedol saya bilang ke Cedol, Dol aku sendiri pasangan, aku sendiri bujuk, dan kamu masih panjang, jadi jangan pernah berharap sama saya ya. Saya nggak mau nanti kamu kecewa, karena saya tetap nggak mungkin kok mau meninggalkan Mbak Dewi, saya bilang gitu, karena dia pasanganmu, saya bilang gitu kan. Nah kalau kamu bilang lah terus aku mau sama kamu gimana, dan ini saya nggak tahu, kalau untuk saat ini saya bilang untuk kita profesional kerja. Nah kan gitu. Nah, saya ngomong padanya di mobil itu, cuma saya sengaja nggak ngomong di depan anak-anak biar anak-anak itu nggak berpikir yang aneh-aneh gitu. Nah terus akhirnya ya oke kayak gitu kan, sampai akhirnya tiba-tiba kejadian lah yang ribut-ribut si Siti ngadu dengan pura-pura salah kirim dan keceplosan. Itu kalau bagi saya nggak ada saya kirim keceplosan, itu mah trik aja biar kelihatan gimana itu, padahal dia sakit hati karena saya ngelarang si Siti, karena malamnya sebelum dia saya tegur itu si Siti saya panggil berdua sama Bang Rahmat, saya panggil, Bang ini masih dalam koridor totalitas atau sudah pakai perasaan? Bang Rahmat jawab ke saya pakai perasaan, mati saya Bang kalau udah kayak gitu, sudah itu kalau pakai perasaan saya mati Bang. Tapi ya sudahlah, itu hal-hal yang sudah saya sama, tapi saya cuma minta jangan sampai Mbak Upi tahu. Kalau sampai ada apa-apa sama kalian tuh Mbak Upi tahu, saya nggak enak. Saya nggak mau ngarang, tapi tolong jangan sampai tahu, saya yang benar-benar nggak enak Mbak Upi. Tolong dijaga saya bilang itu keduanya. Kemudian pas malamnya sebelum malam minggu, Pak Rahmat masih sakit kena cacar. Pak Rahmat nelpon, amankan anak itu dulu, nggak perlu buang-buang aja dulu lah, saya lagi sakit malah bikin masalah. Akhirnya saya putuskan untuk bukan membuang, tapi saya menasihati Siti, Mbak tolong jangan diganggu sih Bang Rahmat gini aja dijaraki sih, kok sampai di kelangan bojone ribut ndak malah rapi enak Mbak. Nah memang kalian memang saling suka ya monggo, nanti setelah ketemu kalian membuat komitmen bersama seperti apa, jangan sampai ketahuan piye. Nah masalah kayak gitu sampai nanti belajar sama Mbak Dewi itu pinter dulu untuk gimana caranya narik perhatianku, ben aku jadi sayang sampai akhirnya sekarang saya sayang sama Mbak Dewi, kayak itu pinter, tanya sama dia. Nah itu yang saya lakukan ke si Siti, dan saya lihat beberapa hari Siti dijauhi sama teman-temannya, karena Siti itu memang saya lihat sendiri juga, bukan kok karena orang yang ngomong, saya juga kelihatan dia itu kelihatan rajin, kelihatan bagus. Ketika ada saya atau ada Dewi datang baru kelihatan rapi, rajin, yang ribet sekali. Pas enggak dia ya bangunnya siang, saya tahu sendiri itu gitu. Jadi dia yang katanya mau masalah segala macam bullshit semua gitu. Saya sendiri nggak ada yang ngomong, saya sendiri yang lihat karena saya tinggal di situ gitu loh. Nah
Saya kecewa di situ, saya sama si istri saya kecewa. Cuman walaupun kecewa kayak mana, saya tetap menjaga Bang Rahmat, itu pasangan Bang Rahmat. Ya sudah, saya tetap buat dia semangat, saya support, saya ceritakan yang ya terkait masalah pribadi saya, cerita sejarahnya saya sama Dewi dan segala saya ceritakan. Itu tujuannya untuk menyemangati dia biar dia semangat. Kemudian masih kurang lagi, malamnya kita ajak ke kafe biar dia tambah semangat lagi dan melupakan sedihnya sama Bang Rahmat. Lah kok malah tiba-tiba kok malah ngomong yang gak ada terkait saya. Ya walaupun memang saya ya salah juga sih, memang itu hal itu memang betul, tetapi tidak sesuai kenyataannya gitu. Saya itu maunya itu saya saja nanti yang menyampaikan, jangan kamu gitu. Kalau kamu yang menyampaikan nanti salah, nggak penyampaianmu atau kamu kan pemahamanmu nggak sesuai yang sebenarnya gitu. Karena pemahaman yang kamu lihat mata nggak seperti yang terjadi. Bilang itu kan ke siapapun gitu, kayak dulu saya bilang ke Dedi, Dad, sementara closing masuk, jangan bilang closing sudah masuk ya, kita skip dulu, tapi nanti ada kalanya nanti biar saya yang ngomong ke Mbak Dewi ketika waktunya nanti tak sampai ki wis waktunya closing masuk tak sampaikan ke Mbak Dewi gitu. Nah itu pun ya tak buktikan, tak sampaikan. Bahkan si Dedi itu ditanya masih belum closing aja, saya bilang aku ngomong ke Mbak Dewi, tak ngomong ke apa supaya disampaikan, ya udah sampaikan, dan nggak ada ditutupi artinya untuk tujuan didelik ke, ya enggak. Memang saya untuk mengatur keuangan, saya mau ke kemana dulu yang mau dirapikan, kemana dulu, dan waktu itu karena untuk memberi Mbak Dewi gambaran bahwa yang namanya uang itu tidak Tuhannya kita, itu Mbak Dewi. Nah jadi saya pun di masa mobil itu pun sama, nanti akan saya buka ketika saya memang sudah bisa memberikan Mbak Dewi. Enggak kok saya kok tutup-tutupi, enggak. Masa keuangan pun itu pun nanti akan, kalau kurang untuk rumah itu akan turun nantinya kan itu. Cuman karena kejadian ribut-ribut kemarin berantakan lah, nggak jelas entah kemana, nggak ngerti, yang malah akhirnya urusan saya semuanya hancur berantakan seperti ini gitu. Jadi kenapa saya kok ngerantau, saya kok ini bukan play victim Mbak Dewi, kalau Mbak Dewi bilang saya play victim, enggak. Berawal dari saya kecewa dan saya luka, akhirnya saya membuat langkah yang maksud saya itu baik, maksud saya tidak merugikan, tetapi juga untuk mengamankan yang nanti apabila terjadi apa-apa lagi saya ada safety-nya gitu. Karena memang saya paham bahwa ketika ada apa-apa, ribut atau apa, yang berkemungkinan untuk meninggalkan itu bukan saya tapi Mbak Dewi. Dari situ saya harus siap Mbak, harus ada yang saya simpan waktu itu seperti itu, tapi bukan untuk yang hal yang sama gitu. Okay? Nah kembali ke si Cito tadi, terkait kita ribut, akhirnya si Siti saya sidang dan saya marah-marah segala macam. Siti ngomong kemana-mana saya pukul, saya hajar. Kalau saya pukul sekali pasti paling tidak ada bekasnya, walaupun dia nggak biru paling tidak merah ada, kalau nggak bengkak jelas kan itu kalau saya pukul. Itu tidak, dia nggak saya pukul, cuman jidatnya saya gini loh, kamu itu kayak orang nggak punya otak lah, saya gituin. Itu iya, nggak pernah saya pukul, saksinya ada, kupang ada, yang lain ada, bahkan saya lempar asbakku itu saya lemparkannya ke tembok, nggak ke dia gitu. Tapi dia ngomongnya ke Bang Rahmat seperti itu dan bla 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 bla, bahkan mungkin ngomong ke Mbak Dewi juga persis seperti itu, bahkan saksinya ada semua sebenarnya. Dia nggak saya pukul nggak apa, tapi saking pinternya dia itu bersandiwara ya sana dia ngomong. Tapi ya oke lah, bagi saya nggak peduli kalau hal itu gitu. Mau dia ngomong apa terserah, saksinya ada, kalau saya begitu aja. Nah kemudian karena terkait hal tersebut, si Cedol ini kan yang membawa si Siti. Cedol ini saya marah-marah. Setelah Siti turun ke bawah, di atas saya tegur dia, kamu ini kurang ajar, orang kayak gitu kamu masukin ke aku, pernah tegur gue ini kan rusak kayak Mbak. Dia jadi ngerasa nggak enak sama saya karena dia kayak masa utang budi kayak gitu. Utang budinya bukan karena saya pasangannya atau cowoknya, bukan, tapi karena dia merasa utang budi, dia itu tak bantu untuk hidup yang bener, yang enggak di dunia malam sama saya. Jadi saya kayak dianggap abangnya sendiri, kakaknya sendiri, karena dia udah punya tunangan sebenarnya. Mungkin bulan Februari ini, dia mungkin kayaknya Februari ini kalau nggak saya salah itu tunangannya pulang dari Korea, itu nikah dia udah punya tunangan dan akan nikah gitu. Bukan saya kok punya berpikir yang aneh-aneh, enggak, tolong jangan sampai sana gitu. Nah jadi dari situ si Tidul marah-marah lah sama si Siti, ngata-ngatain kamu nggak pun diutek lah, ini bosok gitu loh. Nah dari situ Siti ngerasa kecewa, sakit hati, cah cilik kok nek wong tua ini, dia masih merasa dia betul gitu. Apa yang diperbuat dia merasa masih betul. Nah akhirnya terus Bang Rahmat nggak terima waktu itu gitu. Karena Bang Rahmat nggak terima, si Cedol ini diburu, ketemu dimanapun tak hajar dia, nggak peduli kan gitu kan, dicari semua, suruh nyari. Mau nggak mau saya yang menyembunyikan dia gitu. Harus saya tempel dia, karena kenapa, kalau
kalau sama saya nggak mungkin Bang Rahmat itu sampai kok tegel masih mau mukul si Cidul di depan saya gitu. Jadi saya yang nempelkan sampai si Cidul ini dilaporkan ke polisi Sukoharjo gitu loh. Apa salahnya gitu. Dia nggak pernah jelekkan orang lain, dia nggak pernah apa, enggak, dia itu orang yang berusaha baik, bahkan kita butuh peluang Siti diajak kan gitu. Dia orang yang nggak ada niatnya jelek-jelek kok, dan kalian aja yang pemikiran cara berpikirnya salah gitu loh. Nah, tapi karena waktu itu saya mau jelaskan pun pasti nanti malah rentetannya panjang ya, malah nanti kemana-mana, malah nanti iya kalau dipercaya, kalau enggak nanti wah capek kan gitu. Nah kemudian akhirnya ya sudahlah, saya amankan. Oh sorry, sebelum itu sempat dulu ke hotel depan ini, ke depan Lain terkait Abang Rahmat karena pulang dari Semarang, jemput Siti yang dari Semarang pulang, katanya di hotelnya di penginapannya Siti ditunggu polisi dan sebagainya. Siti nggak berani, akhirnya minta ditemenin. Ya sudah, karena daripada pada kelesotan di ruko di pinggir jalan, ya itu kalau kayak manapun keluarga saya semua namanya kerja sama saya, ya udah kita taruh di hotel. Karena uang nggak ada, ya sudah kita pesen kamar seadanya, bareng-bareng di situ sambil gelap gitu. Nah di situ kemudian si Bang Rahmat pindah kamar sama Mbak Siti, saya, Mas Bunge sama Cidul itu di kamar satu gitu, kita seperti itu. Nah saya mau pulang, Bang Rahmat nanti kalau dapat telepon Mbak Upi kan alasannya dia sama saya salahnya, berarti saya nggak mau harus ada di situ gitu ya. Saya kalau mau izin pasti Mbak Dewi nggak boleh, dilema waktu itu saya juga berat, saya nggak mau sebenarnya, tapi mau gimana. Nah ya itulah pengorbanan saya untuk teman, yang akhirnya teman pada berpikir saya yang jelek. Tidak apa-apa, padahal saya mengorbankan rumah tangga saya untuk teman. Saya jadi dipikir jelek sama istri saya untuk teman kan gitu. Nah bahkan mungkin kalau Mbak Dewi tahu, untuk demi nolong Bang Rahmat itu, karena saya pernah punya janji pengen nolong Bang Rahmat, jadi untuk gaji Bang Rahmat itu dari yang lain beda Mbak Dewi. Setahu Mbak Dewi kan waktu itu kalau nggak salah 20 juta Pak ya, kalau salah ya. Itu sebenarnya bukan 20 juta Pak, saya tambahin jadi 50 juta. Karena Pak, untuk dia itu mau beli mesin giling sama untuk beli mobil brondol itu, tronton itu gitu. Jadi itu karena saya pengen ngangkat banget, emang udah janji saya dari dulu waktu masih sama Mas Santo, di tempatnya Mas Santo, belum sempat ngangkat kerjaan, belum sempat jadi gitu. Nah itu demi saya pengen ngangkat Bang Rahmat dan saya jaga sama Mbak Dewi, itu saya harus bohong nutup seperti itu gitu. Resikonya apa? Resikonya kalau Mbak Dewi itu pasti marah sama saya, tapi tujuan saya baik, saya nggak tujuan saya jelek. Tapi mereka malah jadi berpikir ke saya jelek, aneh kan sebenarnya itu. Nah ya sudah, makanya saya sudah berpengakuan semuanya. Ya saya rasa bisa diproses kebenarannya, mau nanti dikumpulkan atau chat ini dikirimkan ke anak-anak satu-satu, saya pun tidak masalah gitu kan. Nah kemudian sama ke Mbak Nisa, jadi ceritanya pun sama ke si Cidul seperti itu. Nah kalaupun saya ada deket sama si Cidul, mulai saya deket itu sama si Cidul, terus terang saya sampaikan pada kalian, itu saya deket sejak posisi Mbak Dewi sudah tidak mau sama saya dan saya sudah di apartemen Urbana. Sebelumnya saya belum ada deket yang hidup bareng atau bareng, enggak. Deket itu waktu di Urbana karena saya nggak ada yang ngurusi, nggak ada yang peduli sama saya. Jadi kebetulan saya waktu itu butuh karyawan juga, saya ajaklah si Cidul ke Urbana. Dan itu pun di akhir-akhir, bukan dari awal ya, bukan dari awal di Urbana enggak, tapi di akhir-akhir. Karena kita mau menyiapkan proyek baru ini yang sekarang ini saja saya jalankan. Sekaligus saya butuh owner kan ya. Dan saya pun juga kok, karena saya juga sudah pikir Dewi pun juga belum, nggak mungkin bisa menerima saya lagi. Saya harus melanjutkan hidup saya, tanggungan saya banyak, utang saya banyak. Ya akhirnya saya terus hubungi si Cidul, kita jalan lah gitu. Jalan sampai akhirnya kita jalan untuk ke owner kerjaan. Kalaupun kalian berpikir saya ada perasaan atau apa, silahkan. Kalau berpikir seperti itu pun boleh, tidak apa-apa. Tapi untuk sampai saat ini, untuk perasaan saya ke si Cidul dibanding perasaan saya sama kalian berdua itu masih jauh lah gitu. Ya ada, cuman perasaan saya lebih ke antara saya sayang sebagai orang tua gitu, yang pengen dia itu jadi yang lebih baik itu untuk saat ini ya. Jadi saya nggak tahu untuk depannya, saya pun juga nggak mau muluk-muluk sama enggak, tapi ternyata nanti kemudian hari saya suka, nanti dari kita saya juga ngomong hitam aja, saya mau. Ini saya sudah ungkapkan semuanya, dan terus terang saat ini beban saya masih banyak. Apapun
yang kalian pikirkan dengan saya mohon setelah ini jangan ada salah paham lagi atau pemikiran yang salah lagi, karena ini sudah saya sampaikan apa adanya, apa alasan saya, dasar saya apa, bukan kok sekedar alasan, tapi itu memang sebenarnya. Dan kemarin mohon maaf Mbak Dewi terkait masalah kok yang apa pengajuan yang kedua saya batalkan Mbak Dewi, saya mohon maaf itu ke Mbak Dewi. Jadi pas saya mau berangkat sidang Mbak Dewi itu mamah waktu itu nangis-nangis, terus banyak keluarga nangis-nangis yang minta jangan pisah sama Nisa karena lihatlah Prabu, kasihan Prabu gitu. Nah terus akhirnya pas saya di sebelum sidang ini Mbak Nisa pun ada, Mbak Nisa pun dengar ini ya Pak, saya waktu di sidang mediasi Mbak Nisa bilang ke hakimnya, Pak hukumnya kalau mengizinkan suami untuk nikah lagi apa Pak? Mbak Dewi bilang begitu kan. Nah akhirnya terus saya bilang ke Mbak Dewi, saat ini nek kamu tanya hati saya, ini saya ngomong langsung sama Mbak Dewi seperti itu, dan nanti videonya biar Mbak Dewi juga baca, bener nggak kalau saya waktu itu ngomong ke Mbak Dewi, saya bilang saat ini kalau kamu tanya sama saya, perasaan saya masih sama si Dewi gitu. Tapi saya nggak tahu nanti kalau kemudian hari kamu bisa membuat saya jadi saya suka sama kamu, saya nggak tahu, saya nggak mau nggak mau dulunya di atas, tapi untuk saat ini saya tetap masih sama si Dewi, perasaan saya. Nah jadi kalau memang ini saya batalkan, ya saya harapan saya ini saya batalkan karena memang untuk kebaikan bersama si Prabu. Tapi saya minta nanti kalau saya mau nikah sama si Dewi tolong diizinkan, itu bilang gitu kan. Nah terus Dewi si Mbak Nisa bilang ya terserah kamu mau nikah lagi, ya terserah, enggak apa-apa, mau nikah lagi Mbak Dewi ya monggo, tanggap kamu kerja di Solo bukan kamu nikah lagi, tak izin itu Mbak Nisa bilang gitu langsung itu. Bukan saya kok yang main apa nutup enggak, makanya waktu itu saya langsung bilang ke Mbak Dewi, kapan kamu siap tak lamar, tak lamar. Bukan kok saya cumi-cumi enggak gitu, itu tenang tak lakukan. Karena apa? Bukan karena kok Mbak Dewi tahu sidang itu batal kok lamar aku di gerak ngapus, enggak, tapi karena Mbak Nisa itu sudah mengizinkan untuk nikah lagi itu sih. Bukan kok berpikir ke yang lain untuk nikah dan lain-lain atau apa, enggak. Untuk masalah yang nikah itu seperti itu ya Mbak Dewi ya. Jadi mungkin saya rasa ini semua sudah saya sampaikan, saya sudah jujur terkait sakit hati saya ke kalian masing-masing, kecewa saya ke kalian masing-masing, dan kenapa saya membuat kalian kecewa itu saya sudah sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada salah saya, mungkin ada tingkah laku saya, perbuatan saya nyakitin kalian berdua. Lillahi ta'ala saya nggak pernah ada niat untuk menyakiti kalian berdua, justru saya lebih menjaga perasaan kalian berdua. Lebih baik saya yang sakit hati daripada saya harus menyakiti gitu salah satu dari kalian, saya nggak mau itu sih gitu kemarin tuh ya. Makanya kok sampean si Mbak Dewi ngomong saya masalah hal lain, nggak ada. Ini Mbak, ini yang cerita sebenarnya, ini yang sesungguhnya, saya nggak ada bohong sama sekali. Dan mungkin kalau dibilang sampai detik ini pun perasaan saya sama Mbak Dewi tetap sama, nggak ada yang berubah gitu. Jadi kalau Mbak Dewi berpikir saya yang seperti apa, dan atau saya mungkin dianggap gak pantas dikenal, saya orang jahat dan segala macam, monggo saya terima dengan ikhlas. Karena saya dari apa yang saya tutupi, dari apa yang saya bohongi, tidak ada, semuanya yang niatnya untuk tidak baik, semuanya baik ya. Bahkan bukan kok untuk pribadi saya, bukan kok untuk saya usahakan ke saya untuk perempuan lain atau ke Mbak Nisa lah atau ke Mama lah, tidak, memang untuk ke safety saya sendiri. Dan untuk urusan mobil itu cerita, dan itu cerita yang sebenarnya, itu keadaan yang sebenarnya seperti itu, dan saya tidak ada bohong sama sekali. Dan memang untuk pelunasan itu nanti akan diganti Tony, yang pembayaran Tony dibayar dari rumah, itu betul, itu dari rumah Tangerang. Sampai sekarang sudah ini ditawarkan, kemarin sempat mau ada yang bayar dari Mbak Haya, ternyata malah Mbak Haya bermasalah gitu. Jadi akhirnya terus harus cari orang lagi karena Mbak Hayanya bermasalah tadi. Nah jadi itu yang saya sampaikan untuk Mbak Nisa terkait tanggungan rumah yang sekarang. Rumah itu tetap nanti sebisa mungkin kalau masih rezeki saya tetap akan mengusahakan bagaimanapun caranya. Syukur rumah Tangerang sudah segera lunas, bisa untuk saya lunasi yang selesaikan, atau saya lunasi yang di sini, saya harus lunasi yang di sini. Karena saya juga nggak mau ada beban lagi, sekaligus saya nanti yang Tangerang selesai, rencana mau saya pindahkan juga satu untuk di Semarang untuk si Prabu gitu. Jadi saya nggak mau muluk-muluk. Kalau tadi Mbak Nisa, saya kembali lagi ke Mbak Nisa, saya minta maaf ke Mbak Nisa kalau Mbak Nisa merasa saya banyak salah atau apa. Semua yang saya lakukan semua ada penyebabnya Mbak Nisa. Jadi Mbak Nisa sudah saya anggap keluarga saya, pasangan hidup saya, dan saya
hari ini minta maaf setulus-tulusnya sama Mbak Nisa dan Prabu atas dosa saya sama kalian berdua yang sudah menelantarkan kalian selama ini untuk dengan tujuan berharap punya rumah tangga baru bersama Mbak Dewi kan itu. Nah, terkait Mbak Dewi tidak mau lagi sama saya atau udah punya pasangan lain, saya doakan nanti langgeng baik, cuman saya titip pesan Mbak Dewi nanti dengan pasangan baru jangan sampai Mbak Dewi seperti itu lagi, jangan sampai curiga-curigaan. Kalau pasangan memang udah tulus, jangan. Laki-laki itu berpikir bagaimana caranya dia itu menjadi kepala rumah tangga yang baik, kok nggak ada yang kepala rumah tangga itu yang berpikir tidak baik. Enggak, mungkin kalaupun ada yang salah mereka mungkin hilang, saya bilang begitu. Jadi tujuan saya baik, kalian berdua orang yang ada di hati saya, di hidup saya rasa apa yang saya sampaikan ini kalian berdua Mbak Nisa mau Mbak Dewi, saya rasa bisa menilai kok apakah Eka itu orang yang sejahat kalian pikirkan. Dan inilah Eka yang sebenarnya. Saya tahan sakit, saya tahan luka, saya tahan untuk saya yang merasakan selama memang tidak masih bisa saya bina, saya luruskan itu. Makanya waktu uang itu saya sudah tahu lama Mbak Dewi, saya tahan itu sakit saya itu Mbak Dewi, saya bisa nangisnya di kantor waktu itu, saksinya anak-anak nanya saya kenapa nangis, gak apa-apa, cuma saya bilang sama Pang waktu itu, Pang kerjaan ini harus jadi, kalau kerjaan ini sampai gak meledak Pang saya malu Pang. Itu langsung akhirnya meledak di Mojosongo dan Dian pun tahu, bisa tanya sama Dian itu udah tahu kamu punya simpanan itu saya ceritakan sejak dari kantor itu. Makanya dia terus ngerasa dia nggak enak sama saya, terus dia nggak mau kerja di rumah kamu, dia pilih di kantor. Itu cerita seperti itu, tapi bukan kok karena dia benci, tidak, karena dia nggak enak sama saya gitu loh, mesaki aku gitu loh, karena saya pun kok ya segitu pun tahu Dewi gitu loh. Nah kan itu cuman ya saya nggak kok, padahal saya sendiri nggak pernah saya tutup-tutupan punya apa beli apa, bahkan saya mau kemana aja saya pasti ajak Mbak Dewi, belanja apa pasti saya Mbak Dewi saya ajak, untuk saya tahu apa yang saya beli, sempak saja saya minta Mbak Dewi yang belikan gitu ya. Jadi saya nggak pernah menyembunyikan suatu kecuali setelah kejadian itu, setelah kejadian yang di Laguna itu saya baru mulai menyembunyikan. Untuk saya septikan, dan itu untuk septik bersama. Untuk mobil saya sebenarnya sudah ada rencana, cuman karena saya rumah itu mau saya dulukan setelah rumah jadi, tadinya juga saya belikan, pastinya nggak mungkin kok ke Prabu, pasti ke Mbak Dewi. Semuanya Mbak Dewi bilang ini ada uang 200 juta, ini nggak mungkin untuk beli mobil dua untuk Prabu sama si Dewi. Mbak Dewi ngomong kayak gitu, lagi gue siapa lagi gue ke kamu Prabu saat oke pasti saya akan ngomong kayak gitu. Cuman saya takut waktu itu kalau jujur Mbak Dewi nggak bisa memahami mana yang diurgenkan, mana yang harus didulukan, mana yang tidak. Karena kita sudah memilih untuk mendulukan rumah, ya sudah Prabu bilang dulukan yang ini gitu. Karena dia saat ini lebih penting itu kendaraan, yaitu mobil tadi. Kalau kita lebih penting rumah, dan itu pun berapa ratusan juta mungkin lebih dari harga mobil itu saya cuma pikir gitu, kalau pikir ke sana ya. Cuman di balik itu mobil pun pasti akan juga saya ambilkan, cuman setelah waktu itu rumah jadi. Itu saya sampaikan, nanti mau di bisa di cross check ini ke kedua belah pihak, nanti apakah ada yang saya potong atau video yang berbeda atau rekaman yang berbeda ya. Nah terus kalau untuk video yang saya sama Mbak Dewi yang saya edit itu, video kita Mbak Dewi itu saya ada di file saya yang lama di Fajai Kalaksana, itu saya otak-atik di tempatnya Mas Toto, ternyata bisa saya buka lagi akunnya, itu tersimpan di akun waktu itu di penyimpanan apa sih namanya ya, yang di dokumen untuk akun itu ternyata ada itu. Tapi waktu itu memang video pendek ya, segitu ininya ceritanya segitu, tapi saya terangkan itu posisi itu di rumah sebenarnya Mbak. Jadi posisi saya video itu saya ada di rumah kita di sini, yang bukan di rumah, di Lorin, itu di Lorin. Jadi saya video itu di Lorin Mbak Dewi waktu itu baru tahun berapa ya itu ya, pokoknya setelah yang dipegang Mbak Nisa itu saya punya satu itu yang saya bukan saya itu kok pengen untuk saya salah gunakan, tidak, saya memang karena saking saya takutnya nanti Mbak Dewi meninggalkan saya, jadi itu saya pegang biar Mbak Dewi nggak meninggalkan saya. Nah tapi kebetulan karena itu nanti biar saya samakan sama yang video yang panjang yang jelas semuanya itu, jadi akhirnya saya terangkan, saya samar-samaran biar sama kayak yang itu bukan video lain, bukan kok Cedul atau perempuan lain, bukan. Dari badannya pun besar, itu enggak kok badan kecil kan itu kan, bukan kok ini badannya Mbak Dewi sama saya ngomong apa adanya. Nah itu yang bisa saya sampaikan. Kalau nanti ada
Mbak Nisa mungkin lihat kok kamu ada foto-foto sama si Jidul, foto neng kamar dan ya memang saya bilang kan saya dekat sama si Jidul semenjak di Urbana, akhir-akhir di Urbana sampai sekarang, tapi saya dekatnya bukan dalam arti kok dekat yang pakai aku bukan, enggak ya, kayaknya adik sama kakak gimana sih gitu, itu enggak ada kok yang sampai ke hubungan yang sampai berlebihan, enggak ada. Dia juga mau nikah, dia mau nikah, saya nggak mau nanti dia nikahnya juga gagal juga, nggak mau, orang tuanya udah nitipin juga sama saya, jadi nggak sampai seperti kesitunya. Jadi itu ya saya tak sampai ke, mau kalian percaya syukur, enggak juga enggak apa-apa, saya cuma pengen mengawali semua hidup saya dengan yang baik, jadi biar plong, saya nggak ada yang saya sembunyiin lagi, nggak ada yang saya sembunyikan lagi, nggak ada yang perlu saya pertengkarkan lagi, perdebatkan lagi sama Mbak Dewi kan gitu kan ya. Nah, karena itulah yang sebenarnya terjadi, dan saya lebih kurangnya saya minta maaf sama kalian berdua kalau sudah menyakiti perasaan kalian berdua. Kalau saya Mbak Dewi, saya pasrahkan ke Mbak Dewi, mau bagaimana menilainya, ataukah mau masih sama saya atau tidak, monggo silahkan. Tapi memang saat ini saya masih, perasaan saya masih ke Mbak Dewi, ya sampaikan, dan Mbak Nisa juga biar tahu. Jadi saya nggak kok nutup-nutupi, dan kalau memang Mbak Nisa masih suka sama saya, mau memperjuangkan saya, barangkali nanti saya bisa kembali suka sama Mbak Nisa, monggo. Kalaupun tidak, saya juga tidak apa-apa, saya ikhlas gitu, saya terima nasib saya dan keadaan saya sendiri seperti ini, tidak apa gitu. Yang penting kalian berdua bahagia, jangan sampai salah pilih laki-laki. Saya nggak bahayain diri saya karena saya itu sering bergaul dengan bajingan juga ya, jadi saya tahu laki-laki yang hidung bilangnya gimana, karakternya gimana, orang yang karakter ngomongnya sendiri itu tidak benar, saya tahu gitu. Jadi kalau memang itu baik, saya setuju, silahkan, saya dukung, saya support. Tapi kalau, mohon maaf Mbak Dewi, kalau untuk sama si Guntur, terus terang dia bukan orang baik, saya tahu, sama dia betul-betul saya klotekin dia sampai saya telepon dia, saya cek dari telepon, saya tahu anak itu anak yang nggak punya pendirian, dia gampang dihasut, dan dia orangnya emosional mungkin lebih saya emosionalnya, cuman karena saat ini bisa Mbak Dewi atur untuk dia nggak emosi, jadi dia nggak emosi, padahal dia orangnya emosional, kelihatan Mbak Dewi itu. Mbak Dewi nggak bisa tes Mbak Dewi itu pakai nomor lain, dan nanti berbahasa yang pasti dia bahasanya aja nggak bahasa orang yang sebenarnya, yang seharusnya nggak sopan sama orang yang harus berbicara yang baik, kelihatan dari situ, itu orang itu nggak baik. Dan bahkan kita masih belum ribut-ribut itu, waktu dia chat ke Mbak Dewi itu kan saya hubungin, dia ngakunya ke saya dia sudah punya calon, dia sudah punya pasangan, mau nikah, tiba-tiba kok masih aja ganggu, dan malah ini malah mau nikah kamu sama Mbak Dewi, katanya entah yang benar yang mana saya juga nggak tahu. Kalaupun benar ya itu jadikan Mbak Dewi acuan. Baru beberapa bulan sebelum, belum ada 1 bulan sebelum kita ribut itu kan baru tak tegur dia ngomongnya seperti itu. Tapi Mbak, hanya berapa menit ya, jam berapa hari dia tiba-tiba jadian terus mau nikah sama Mbak Dewi, itu kan hal yang lucu dan aneh. Kalau memang benar itu terjadi mau nikah, tolong dipikirkan. Kalau mau sama yang lain silahkan. Kalau sama si Guntur saya mau benar-benar tahu, ini benar saya ngelatoknya cuma hanya belum tatap muka gitu. Saya benar-benar bisa nilai dia kalau dia nggak baik. Saya punya dasar-dasarnya kok. Dia ngomongin Dewi apa itu ada semua di saya, untuk teleponnya, voice note-nya ada saksinya kok. Saya lost speaker, bahkan sempat dibentak sama Bang Ahmad dia itu gitu. Karena nggak punya aturan, saya aja ngomong halus, dia malah ngomongnya kasar, malah teriak-teriak gitu. Pikirnya takut atau kopi, enggak, cuma kan kita buat apa teriak-teriak di HP kan, ngomongnya yang halus saya itu teriak-teriak sampai dibentak sama Bang Ahmad. Jadi bukan orang yang baik. Kalau baik itu dia memang bersikap tanpa harus disuruh, itu baru baik dari hati. Kalau dia bersikap harus disuruh, harus bersikap harus untuk hanya sekedar membuktikan, itu berarti bukan sifat aslinya. Pikirlah itu untuk pesan ke Mbak Dewi. Kalau untuk ke Mbak Nisa ya jelas, sampai kapanpun Mbak Nisa, walaupun Mbak Nisa bukan pasangan saya sama Mbak Nisa memang ibunya Prabu, berarti Mbak Nisa pun nanti akan menjadi tanggung jawab saya, dan ini saya ngomong depan Mbak Dewi. Jadi Mbak Nisa pun akan jadi tanggung jawab saya. Artinya kalau terkait ada apa-apa dengan Mbak Nisa, Mbak Nisa sakit atau Mbak Nisa butuh keperluan apa, itu menjadi tanggung jawab saya, karena Mbak Nisa sudah merawat Prabu anak saya dengan baik. Walaupun memang itu sudah tugas sebagai ibu, tapi saya anggap saya juga berkewajiban untuk memberi Mbak Nisa untuk tanggung jawab terkait hal tersebut. Walaupun saya bukan pasangan Mbak Nisa lagi, atau Mbak Nisa nggak mau sama saya lagi, tetap saya akan cukupi kebutuhan saya tadi seperti itu. Jadi kalaupun nanti ada hal yang bisa diperbaiki untuk kita berhubungan lebih baik antara saya, Mbak Dewi, Mbak Nisa, ayolah, kita pengennya saya itu yang lebih baik lagi. Jadi saya sekarang juga sudah sadar bahwa banyak
orang-orang yang bermuka dua di lingkungan saya yang bilang ya yang ABCD di belakang, yang dia nggak tahu sebenarnya ngomongnya ABCD, bahkan diajak dikumpulkan pun belum tentu mau dia pasti. Saya yakin kok, karena ceritanya yang sebenarnya yang saya videokan ini, dan silahkan bisa kalian cross check kan sama si informan yang memberi informasi kepada sampean masing-masing terkait kegiatan saya. Tolong sampaikan video ini, kalau nggak sesuai dengan video ini yang mereka sampaikan, ayo silahkan kita dipertemukan sama siapa dia. Kalau nggak sesuai dia berani nggak ketemu saya gitu. Semua sesuai seperti ini apa adanya. Nah, untuk perkenalan Bang Rahmat itu, Bang Rahmat dipertemukan pertama yaitu saat di Lorin itu gitu, bukan di mana-mana di situ. Waktu di Sunan itu karena posisinya itu belum dapat, belum dapat kontrakan itu mau nemuin siapa, Bang Lukman apa, pokoknya itu cuman sekedar ke sana, nggak nginep kok, itu nggak nginep, semuanya ke sana. Itu memang itu saya salah, itu bener ke Sunan ada, cuman untuk yang acara bukan skeman ya itu ya, kalau skeman tetap di Karanganyar, tapi untuk ngilangin sinyal, untuk di terakhir untuk menghilangkan sinyal besok mau dibawa ke Karanganyar untuk di track, itu di situ di Lorin. Di situ ada Rona pun ada, tapi memang posisi Rona nggak masuk ke ruangan kita yang kita untuk dugem seneng-seneng, enggak, itu kita beli satu paket waktu itu ya, dibagi-bagi itu di situ. Jadi nggak ada kok yang nek saya, nggak ada yang sampai ke berhubungan macam, nggak ada menurut saya ya. Mungkin nanti bisa di-cross check satu sama lain, benar nggak ini yang saya sampaikan dengan info yang diberikan ke Mbak Dewi atau yang diterima Mbak Nisa, cocok kan? Kalau nggak sama, kowe belum nggak nek kowe ditemok ke Mbak Eka untuk jelaskan yang benar mana apa yang video ini, saya siap.